Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya gini lah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya, bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zolim. Gara-gara kezoliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur. Akhirnya kita kehilangan satu proyek. Satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia. Tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz ada yang hadis mengatakan, kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah nggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia nggak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia.